Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk kamu yang berzodiak Capricorn dengan tema bagaimana perasaannya terhadap kamu. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Dan energinya sangat general, jadi bisa vice versa ataupun terbolak-balik. Dan kalaupun tidak resonate, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu. Aku akan langsung segera shuffle dan kita akan segera mengetahui mengenai perasaan dia terhadap kamu, para Capricorn. Dan selama readingan ini berlangsung, aku menyarankan kamu bisa mencoba untuk memfokuskan diri dia di dalam pikiran dan hati kamu agar energinya bisa ditarik oleh kartu-kartu ini. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengingatkan untuk teman-teman agar like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku akan langsung ambil 5 kartu untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Oke, di sini tadi sudah ada 2 dan ada 1 yang terlempar di sini. Ada Ten of Wands, ada Three of Swords, ada The World, oke, dan ada Page of Cups. Oke, aku akan ambil satu kartu lagi ya. Dan ada Three of Cups, oke. Ya. Ya, untuk kamu para Capricorn, kalau aku lihat dari kelima kartu ini, dia melihat kamu sebagai orang yang sangat spesial. Karena pada dasarnya dia ini orang yang cukup supel, orang yang kamu fokuskan sekarang ini cukup supel dan ada kemungkinan dia orang yang cukup mudah untuk jatuh cinta kalau aku lihat di sini, tetapi memang ada sesuatu yang lebih berbeda ketika ia melihat kamu ataupun dia jatuh cinta kepada kamu. Ada sesuatu yang berbeda yang dia rasakan. Kenapa? Kenapa? Karena di sini ada Three of Cups, ada Three of Swords juga. Nah, jadi selama ini ketika dia mungkin suka dengan seseorang, dia hanya sebatas menyukai secara sekilas saja gitu. Dia sejauh ini pada saat dahulu ketika dia menjalin hubungan-hubungan yang terdahulu, seringkali dia hanya menyukai seseorang itu hanya sebatas dari hal-hal yang dia ketahui saja. Seperti itu. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan kamu, entah kenapa ada banyak hal yang dia tidak mengerti tentang kamu, tetapi justru itu membuat kamu sangat berbeda di mata dia seperti itu. Di sini ada Three of Swords kan? Di sini ada Three of Swords karena dia merasa ketika dia bisa mengetahui seseorang dengan jelas, maka dia bisa mudah mengetahui apakah orang tersebut cocok dengan dia atau tidak seperti itu. Oke. Nah, tetapi karena justru dengan banyak yang dia tidak tahu mengenai diri kamu, dia malah ingin tahu gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kamu? Sebenarnya hal-hal apa yang kamu sukai, hal-hal apa yang tidak kamu sukai. Dia jadinya lebih terkesan ingin tahu ya. Padahal selama ini dia ini tidak ingin mengetahui hal-hal tersebut karena dia memiliki prinsip ya cukup apa yang dia tahu ya sudah, itu sudah cukup menjadi alasan untuk dia menyukai seseorang. Entah kenapa tetapi ketika melihat kamu dia ingin mengenal kamu secara lebih dalam, tidak hanya sebatas kulitnya saja seperti itu ya. Karena selama ini dia mungkin menyukai seseorang hanya sebatas ya dia merasa tertarik saja ataupun dia melihat orangnya menarik saja atau melihat secara sekilas oh kepribadiannya menarik dan dia langsung suka. Sejauh ini dia lebih seperti itu. Di sini ada The World sama Page of Cups juga. Entah kenapa mungkin di dalam diri dia merasa rasanya gue nggak boleh begini terus nih.
Kalau memang dia ingin mencari hubungan yang serius, dia harus mengenal orang tidak hanya di kulitnya saja. Nah, dia punya pikiran itu di dalam hati dia seperti itu. Di sini ada Ten of Wands juga. Kenapa? Karena di pengalaman-pengalaman terdahulu dia mungkin karena hanya mengenal orang di luarnya saja, di kulitnya saja, ketika ada berbagai macam hal yang tidak sesuai ekspektasi dia malah menjadi terbebani dan kecewa seperti itu. Tetapi dengan kamu itu tidak. Dia ingin benar-benar mengenal kamu secara lebih dalam. Dia ingin mengetahui bukan kepo ya di sini ya. Tapi dia memang ingin mengenal kamu itu secara lebih dalam. Entah kenapa itu kamu itu membuat dia itu benar-benar penasaran gitu. Padahal selama ini dia itu orangnya itu nggak pernah penasaran seperti itu gitu. Oke, ini berhubungan dengan mungkin kedewasaan diri dia. Dia mungkin di sini kalau aku lihat dia juga semakin dewasa ketika dia bertemu dengan kamu. Artinya dia menyadari bahwa mungkin yang namanya cinta, yang namanya suatu hubungan itu memang tidak hanya sebatas ketertarikan saja, tetapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kesesuaian, kecocokan, dan juga ada pengorbanan di situ. Dan dia banyak belajar hal tersebut ketika dia bertemu dengan kamu. Oke, seperti itu. Nah, kurang lebih dari kelima kartu tersebut, artinya seperti itu teman-teman. Aku akan coba ambil 5 kartu lagi, mudah-mudahan kita bisa melihat perasaan dia lebih jelas ya. Mengenai perasaan dia terhadap kamu. Oke. Sampai di sini kita bisa simpulkan dia ini cukup penasaran dengan kamu. Banyak hal yang mengenai kamu yang ingin sekali dia ketahui. Oke, di sini ada King of Wands. Ada Two of Pentacles. Oke, oh ini ada 2. Di sini ada Ace of Cups. Sebentar, ini agak ketekuk sedikit. Ada Ace of Cups, ada Seven of Wands, dan ada Ace of Wands. Oh, oke. I see. Ini aku rapikan sedikit ya, supaya terlihat semua. Oke, ini sudah terlihat semua ya. Dan di bottom of the deck kita ada Ten of Cups. Oke. Di sini bottom of the deck Ten of Cups, ya. Oke. Ya, teman-teman, jadi teman-teman Capricorn nih. Jadi kelima kartu berikutnya nih aku makin jelas nih. Ternyata dia ini orangnya cukup gengsi. Karena sini ada King of Wands, ada Two of Pentacles juga. Yang artinya dia ini mungkin tipe orang yang selama ini mungkin cukup bisa dibilang mungkin ngetop ya. Dibilang ngetop, iya, mungkin bahasa lebih tepatnya supel ya. Jadi dia ini orangnya memang banyak teman, banyak bergaul, banyak orang yang suka sama dia seperti itu. Nah, karena itu dia merasa banyak orang yang mendekati dia. Dia nggak perlu susah payah tuh untuk tahu segala sesuatu tentang orang. Dia tinggal milih, tinggal nunjuk aja siapa yang dia mau gitu. Tinggal pilih aja yang sesuai dengan selera dia siapa gitu. Dia nggak perlu banyak cari tahu lah istilahnya tentang orang itu. Orang itu kok nanti yang cerita. Nah, dia tuh banyak pikiran seperti itu. Makanya mungkin di satu sisi gengsinya agak tinggi di sini. Ada King of Wands, Two of Pentacles. Di sini ada Seven of Wands juga yang memang mengonfirmasi bahwa memang dia ini mungkin orangnya cukup, kalau dibilang dari sisi material, ekonomi dan sebagainya mungkin orangnya cukup matang. Ini aku belum bisa bilang apakah dia mapan ataupun memang ekonomi dari sisi keluarganya, aku belum bisa bilang, tetapi yang pasti adalah dia memiliki banyak resource material yang cukup melimpah di sini. Bukan melimpah, mungkin berkecukupan, minimal berkecukupan. Artinya dia untuk resource yang dia butuhkan, sumber daya itu dia ada semua. Dia bisa dengan mudah dia dapatkan, termasuk di dalam suatu hubungan seperti itu. Mungkin banyak orang yang suka terhadap dia juga karena mungkin dia orangnya royal, dia orangnya nggak pelit istilahnya. Dia suka mentraktir teman-temannya, itu bisa juga seperti itu. Intinya adalah dia orang yang memiliki resource yang berkecukupan, sumber daya yang berkecukupan, dan itu menjadi salah satu daya tarik orang lain terhadap dia. Seperti itu. Nah, di
Di sini ada Ace of Cups sama Ace of Wands, tapi di dalam hatinya dia merasa justru tidak ada apa ya, tidak ada warnanya ya kalau aku bilang di sini. Entah kenapa dia ngerasa selama ini di dalam hubungan kan dia selalu mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah. Dia tidak perlu mencari tahu banyak orang, dia cukup cari aja orang yang dia suka, pasti orang itu suka sama dia. Tetapi tidak dengan kamu. Justru dengan kamu, dia merasa dia yang harus berjuang, dia yang harus mencari tahu banyak tentang kamu. Kamu yang membuat dia penasaran. Nah, di satu sisi perasaan-perasaan seperti ini mungkin agak asing ya buat dia ya, karena di sini ada Ace of Wands, perasaan yang belum pernah dia rasakan satu, terus ada Ace of Cups. Ace of Cups sama Ace of Wands tuh jadi semacam perasaan yang dia nggak pernah tahu gitu ya, nggak pernah, mungkin dia nggak pernah merasakan atau dia merasakan tapi nggak bisa ngejelasin gitu loh. Nah mungkin aku lihat ini ketutupan sama gengsi dia sih kalau aku bilang seperti itu. Oke, jadi untuk kamu yang mungkin sedang dalam menjalin hubungan atau dalam masa pendekatan, nah orang ini biasanya nih kalau kita istilahnya ini kadang kadang panas, kadang dingin kalau bisa kita istilahkan seperti itu. Jadi kadang kalau dia lagi ini banget, dia intens banget nih ngechat kamu, tapi tiba-tiba besok ngilang. Terus berapa hari balik lagi gitu. Nggak jelas gitu orang ini sebenarnya memang mau ngedeketin kamu apa cuma main-main aja sih. Tapi ya perlu aku konfirmasi di sini sebenarnya dia berlaku seperti itu karena dia sendiri tuh nggak tahu sebenarnya dia rasain tuh apa gitu loh. Dia ngerasa seperti yang tadi aku bilang, segala sesuatunya itu bagi dia itu mudah. Tapi entah kenapa terhadap kamu itu dia ada perjuangan lebih yang harus dia lakukan dan dia nggak keberatan, tapi dia malah bingung gitu loh. Karena dia nggak pernah merasakan hal seperti ini. Tentunya ini hal positif ya. Mungkin ini juga artinya kartu The World ya, suatu siklus baru. Nah, suatu siklus baru ini pastinya masih asing buat dia nih. Gitu. Oke, nah jadi untuk kamu para Capricorn ini kalau aku boleh menyarankan kamu harus agak-agak berekstra sabar nih menghadapi si dia nih yang kadang pergi kadang datang. Oke, karena dia sendiri masih bingung sama perasaannya. Kenapa sekali lagi karena perasaan ini masih asing. Dia selama ini nggak pernah harus bersusah payah lah istilahnya kalau dalam suatu hubungan. Baru kali ini dia harus belajar mencari tahu tentang kamu. Dia harus mencari tahu apa yang kamu sukai, mencari tahu di mana letak kecocokan kalian dan dia juga harus berusaha untuk mencari kecocokan tersebut. Dia harus berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar istilahnya orang yang benar-benar bisa mendapatkan hati kamu. Dia harus berusaha kali ini gitu. Dan dia bingung harus ngapain. Selama ini kan dia nggak perlu kayak gitu gitu. Dan hal yang paling yang bisa aku konfirmasikan adalah dia perasaan ke kamu itu sebenarnya perasaan dia itu bahagia pada saat dia mengenal kamu ya. Ini terlepas tentunya apakah kalian sedang dalam hubungan ataupun dalam pendekatan ataupun mungkin kalian sudah tidak berhubungan alias mantan. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kamu. Yang pasti adalah dia benar-benar bahagia ketika dia itu mengenal kamu. Intinya pada saat dia berhubungan dengan kamu, oke? Ini Ten of Cups yang artinya kebahagiaan full ya istilahnya ya, kebahagiaan perasaan. Nah, tapi mungkin karena sekali lagi hal ini adalah sesuatu yang agak asing buat dia dan lagi ingat gengsinya agak-agak tinggi. Nah, mungkin dia nggak pernah nunjukin nih dan akhirnya malah sikapnya jadi kayak ya begitu datang pergi nggak jelas gitu, oke? Nah, jadi sekali lagi Capricorn, aku menyarankan kamu harus bisa bersabar nih menghadapi dia nih, gitu ya, oke? Yakin saja, kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri dan kamu yang pasti adalah harus yakin terhadap semesta bahwa memang adalah ketika memang dia ditakdirkan berjodoh dengan kamu ataupun misalkan soulmate kamu, kalian pasti dipertemukan di keadaan yang paling tepat, oke? Mungkin memang dalam keadaan sekarang kalian kesannya nggak jelas banyak ngegantungnya karena dia banyak ya itu banyak datang banyak pergi. Kamu harus tetap yakin dan kamu harus tetap beri dia kesempatan, oke? Karena dia sekarang tuh masih struggling sama perasaan dia sendiri. Dia masih berusaha mengidentifikasi nih perasaan dia itu sebenarnya kayak gimana sih. Walaupun sebenarnya dalam hati sekali lagi dia itu bahagia. Oke, orangnya ini sebenarnya ya gitu ya. Mungkin karena gengsinya tinggi dan segala sesuatunya bisa didapatkan dengan mudah. Ketika dia harus berusaha keras ya dia agak kewalahan, agak kebingungan. Oke, jadi kamu harus bisa bersabar, kamu harus bisa memaklumi dan yang pasti adalah kamu bisa memberikan dia kesempatan untuk
memperbaiki diri dia, untuk meningkatkan kualitas diri dia sendiri, agar kelak, sekali lagi, ketika kalian berjodoh, kalian dipertemukan menjadi sesama pasang, menjadi sebuah pasangan ataupun menjadi sebuah kekasih, hubungan kalian akan benar-benar kuat dan tentunya akan bahagia di masa depan. Oke Capricorn, aku mendoakan yang terbaik untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita mengenai bagaimana perasaan dia terhadap kamu, para Capricorn. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.